wabarakatuh. Halo Sobat PMR, pripun nih kabarnya? Sehat-sehat mawon toh? Apalagi di masa pandemi ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan dong pastinya. Terutama dengan menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. By the way, udah pada kenal aku belum nih? Buat yang belum kenal, wajib banget sih buat kenal aku. Soalnya aku orangnya ngangenin. Ups. Oke, perkenalkan, nama saya Nancy Catur Yulanda Pratiwi. Saya perwakilan dari PMR Wira SMK Negeri 1 Sambeng, atau yang lebih singkatnya disebut dengan Prajanesa Atmaja. Kira-kira itu udah cukup sih buat perkenalan kita pada pertemuan kali ini. Kalau mau tanya-tanya, langsung aja nih hubungi nomor di bawah ini. Di sini saya akan mengulas sedikit materi mengenai Ayo Siaga Bencana. Ngomong-ngomong soal bencana, kalian tahu gak sih apa itu bencana? Buat yang belum tahu nih, bencana adalah kejadian akibat fenomena alam yang luar biasa atau yang disebabkan ulah manusia yang tentunya berdampak buruk bagi kita. Maka dari itu, kita harus selalu siap siaga terhadap bencana yang terjadi. Karena bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tentunya. Sikap siap siaga bencana ini sangat menguntungkan bagi kita. Walau tidak banyak, sikap siap siaga bencana ini dapat mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi. Ngomong-ngomong soal dampak, apa aja sih dampak-dampak yang ditimbulkan dari bencana? Simak ulasan berikut ini. Bencana itu banyak macamnya. Ada banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya. Bencana-bencana tersebut dapat menyebabkan kematian, korban luka-luka, rusaknya bangunan, bahkan bencana tak jarang memberikan tekanan mental sehingga seseorang dapat mengalami depresi. Nah, teman-teman tahu gak nih salah satu contoh sikap siaga bencana yang bisa kalian lakukan sebelum bencana terjadi? Karena kalian belum tahu, bakal aku kasih tahu nih. Salah satu contoh sikap siap siaga bencana yang bisa kalian lakukan sebelum bencana terjadi, yakni dengan membuat tas bencana. Tas bencana ini dibuat untuk mengantisipasi bencana yang terjadi. Tas bencana ini juga mencakup barang-barang penting tentunya, seperti beberapa uang tabungan, beberapa pakaian ganti, obat-obatan, dan barang-barang lainnya yang menurut kalian penting dan wajib dibawa ke pengungsian nantinya. Dari banyaknya macam-macam bencana tadi, saya akan mengambil salah satu contoh bencana, yakni gunung meletus. Pasti kalian udah tahu kan sama yang namanya Gunung Merapi? Apalagi di Indonesia terdapat kurang lebih 500 gunung Merapi. Gunung Merapi ini memiliki dua bahaya, yakni bahaya primer dan juga bahaya sekunder. Bahaya primer adalah bahaya langsung atau bahaya yang ditimbulkan saat letusan Gunung Merapi terjadi. Sedangkan bahaya sekunder adalah bahaya tidak langsung atau bahaya yang ditimbulkan setelah letusan Gunung Merapi terjadi. Dan dalam kondisi tertentu, letusan Gunung Merapi juga dapat menyebabkan kebakaran hutan, menyebarkan gas beracun, gempa bumi, dan juga bahkan gelombang tsunami. Teman-teman tahu nggak nih kalau di Indonesia terdapat 4 tingkat isyarat Gunung Merapi, yakni status awas, status waspada, status siaga, dan juga status normal. Meskipun pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap gunung yang aktif, bukan berarti kita tidak waspada. Jika kita tinggal di dekat Gunung Merapi, kita harus mengenali tanda-tanda letusan. Waspadai juga tempat-tempat yang berbahaya, dan juga ketahuilah cara-cara mendapatkan informasi mengenai status Gunung Merapi di sekitar tempat tinggal kita. Lalu, apa aja sih langkah-langkah yang harus kalian lakukan saat letusan Gunung Merapi terjadi? Yang pertama, letusan Gunung Merapi bisa sangat berbahaya bagi kita tentunya. Maka dari itu, jika ada himbauan mengungsi, segera ikuti himbauan mengungsi tersebut. Ingat, jangan berdiam diri di tempat yang berbahaya. Dan juga, jangan melewati lembah yang dilalui aliran sungai. Lalu, yang kedua, sebelum mengungsi, tutuplah pintu dan jendela rumah kalian. Matikan juga aliran listrik dan juga
Bawalah perbekalan makanan yang ada di rumah kalian. Yang ketiga, jika kalian terjebak di luar, lindungi diri kalian dari hujan api. Kenakan baju dan celana panjang, masker, kacamata, topi, atau penutup muka. Dan yang terakhir, jika kalian tidak ada masker, bisa digunakan sapu tangan yang dibasahi dengan air. Sapu tangan yang basah bisa menghambat debu masuk ke pernafasan kita. Sekarang, apa aja sih langkah-langkah yang harus kalian lakukan setelah Gunung Merapi terjadi? Yang pertama, jika kalian mengungsi, kembalilah ke tempat tinggal kalian jika keadaan dinyatakan benar-benar aman. Yang kedua, bersihkan atap dari timbunan abu, karena abu dapat menyebabkan atap runtuh. Yang ketiga, lindungi juga tubuhmu dari abu, terutama mulut dan hidung, karena abu gunung dapat menyebabkan infeksi dan persumbatan saluran pernafasan. Dan yang terakhir juga yang paling penting, jangan lupa untuk menolong orang-orang di sekitarmu, seperti orang lanjut usia, orang cacat, dan yang terutama adalah anak-anak. Selain memiliki bahaya letusan, Gunung Merapi juga memiliki manfaat loh teman-teman. Karena material yang digunakan Gunung Merapi banyak mengandung mineral dan juga bahan bangunan. Mineral ini dapat membuat tanah-tanah di sekitar Gunung Merapi ini menjadi subur. Lalu di sekitar Gunung Merapi juga banyak ditemukan energi panas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Belum hilang dari ingatan kita bencana Gunung Semeru yang telah meletus. Disusul dengan bencana-bencana lainnya yang datang bertubi-tubi ke negeri kita ini. Bencana menimpa semua orang, termasuk anak seusia kita ini. Dapatkah kalian membayangkan bagaimana perasaan mereka? Sedih, bingung karena kehilangan orang tua, saudara, ataupun harta bendanya. Maka dari itu, kita sebagai anggota PMR Wira, mari kita tunjukkan kepedulian kita. Yuk bersama-sama memberikan mereka bantuan. Bantuannya tidak harus uang ataupun barang. Jika kita bisa membuat mereka tersenyum, itu sudah merupakan bentuk dukungan kita untuk mereka. Di taman ada bunga lili, kemudian dipetik sama si Egi. Semoga kita bisa bertemu lagi jika ada kesempatan kembali. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.